Industri garment tekstil ini kan memang industri yang memang cukup dapat perhatian penuh dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Berita-beritanya, informasi-informasinya memang banyak hal yang membuat agak sedikit ngelus dada gitu ya. Nah, tapi kita pengen lihat dari sudut pandangnya Bel sendiri nih, melihat semester pertama 2025 ini seperti apa. Apakah penuh tantangan atau justru malah banyak peluang yang bisa dijalankan nih? Saya ingin mengatakan bahwa kalau bicara di tahun 2025 ini, kalau melihat dari kuartal pertama, kita bersyukur bahwa Bel secara keseluruhan itu bertumbuh. Ya, kalau kita lihat yang di top line-nya, ada mungkin pertumbuhannya adalah sekitar di atas 10%, sedangkan di bottom line-nya itu mungkin ada pertumbuhan hampir 20%. Kita bicara NPBT. Ya. Nah, untuk selanjutnya di kuartal kedua ini sebenarnya di kuartal pertama mau saya tambahkan bahwa itu peluang itu terdapat di Q yang cukup bagus karena ada event Idul Fitri. Sehingga penjualan retail kita dengan merek GOBB dan Jack Nicklaus itu penjualannya cukup bagus, sehingga selama kuartal pertama ini kita bisa mencapai hasil yang melebihi daripada yang kita budgetkan gitu. Sedangkan yang di Q2 ini memang dibandingkan Q1 pasti lebih slow karena tidak ada event yang terlalu berlebihan seperti Idul Fitri itu. Tapi kita melihat bahwa peluang itu masih ada karena market daripada Bel sendiri itu sudah tersegmentasi ya. Kita sudah punya pasar sendiri. Sebagai suatu contoh, kalau untuk uniformnya kita sudah mensuplai ke customer-customer yang boleh dikatakan tetap ya, ke instansi-instansi tertentu yang mana secara continue melakukan repeat ulang dari pembelian tahun lalu. Sedangkan di sedangkan untuk retailnya saya melihat bahwa memang agak terjadi penurunan, tetapi kita bersyukur, tapi masih tetap on the track karena kita mensuplai retail kita dengan kain-kain yang diproduksi oleh Bel sendiri. Ya, disitulah kita menciptakan sesuatu yang berbeda dengan ada fabrik-fabrik yang ada di retail pada umumnya. Kalau kita agak sedikit tarik mundur ke belakang, kan sebenarnya kondisi pelemahan di industri garment tekstil itu kan bukan terjadi baru-baru ini saja ya, Pak Karya, bahwa tahun lalu pun juga sudah mengalami hal yang sama. Padahal kita tahu tahun 2024 itu tahun politik gitu ya, yang kita tahu bahwa biasanya serapan di industri ini cukup besar, tapi ternyata itu tidak terjadi di tahun 2024. Faktor X apa yang kemudian selain tadi di-mention soal marketnya, kemudian produk dan pengolahan kain yang dilakukan dari pabrik sendiri, apa sebenarnya faktor X yang membuat Bel bisa tetap survive gitu, artinya tidak terkena dampak isu dan badai yang terjadi di beberapa industri yang sama tapi di tempat yang berbeda? Sebenarnya kalau kita melihat dari bisnis tekstil ya, memang kita dari awal itu sudah masuk ke segmen menengah ke atas. Jadi hasil yang kita produksi itu menuju ke pasar yang niche produk gitu ya Bu ya, niche market kita ingin mengatakan seperti itu. Sehingga kita tidak terlalu terpengaruh dengan gonjang-ganjing yang ada di pasar gitu. Dan kedua, kita pun juga melihat bahwa fokus kita itu adalah ke domestik. Jadi kita melihat pasar di Indonesia itu cukup luas, sehingga kita mencoba menciptakan suatu produk yang unik dengan melalui kita punya R&D untuk menciptakan produk-produk yang inovatif. Nah, untuk itu pun kita pun di Bel, kita pun juga secara terus-menerus melakukan investasi di dalam permesinan. Jadi kita investasi di permesinan untuk memproduksi produk-produk yang berkualitas, yang juga yang ada keunikan. Selain daripada itu, dengan adanya mesin baru ini, kita juga menciptakan efisiensi.
Ya, sehingga kalau kita melihat di tahun 2024 itu mungkin performan dari bottom line yang ada di tahun 2024 hampir sama seperti yang di 2023. Walaupun ada pertumbuhan tapi ya nggak terlalu tinggi lah, sekitar 3-4% aja. Oke, ini kan kalau kita recap dari data di laba bersih BEL sendiri, ini kan kurang lebih tampaknya meningkat sekitar 17%. Untuk kuartal pertama, untuk ya. di first quarter gitu ya. Second quarter? Second Kayaknya quarter like sama saya ya, rasa Pak? mungkin sama, tapi tidak langsung 2 kali lipatnya begitu ya Bu ya. Nggak langsung 34% gitu ya Pak ya? 34. Ya mungkin ada sedikit pertumbuhan, tapi mungkin juga agak sedikit koreksi tidak, pasti ada pertumbuhan. Kontributor utamanya dari mana nih Pak? Kan ada beberapa yang tadi Pak Akar juga bilang bahwa niche marketnya, kemudian ada yang berhubungan B2B, ada yang B2C juga begitu ya. Nah ini mana yang memberikan kontributor utama peningkatan laba bersih Pak? Tetap manufaktur dan retail Bu. Jadi manufaktur dan retail itu tetap merupakan kontribusi utama di tempat kami. Karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa yang menyebabkan di manufaktur itu pasti adalah kemampuan kita untuk inovasi produk-produk yang dibutuhkan oleh market. Yang kedua, kembali lagi kita secara terus-menerus melakukan investasi di bidang permesinan sehingga lebih efisien dan lebih bisa menjawab tantangan lah yang ada di market. Ketiga, kita pun juga investasi di teknologi. Dalam arti kita sudah menerapkan digitalisasi hampir di seluruh unit di BEL. Karena ini informasi yang cepat itu sangat diperlukan untuk kita lebih bergerak lebih cepat lagi gitu. Oke, jadi masuk investasi ke digital justru malah makin meningkatkan produktivitas berarti ya secara keseluruhan ya Pak? Oke.